Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar terkait dengan micrometer screw. Ini adalah salah satu materi dalam praktikum teknik pengukuran prodi D4 manufaktur ya, Universitas Tidar, Fakultas Teknik. Nah, kali ini sebelum kita mulai perhitungannya, cara membacanya, kita kenal dulu bagian-bagian dari micrometer screw-nya ya. Nah, di sini ada anvil, spindle, lock, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas tentang frame. Frame ini digunakan untuk menaruh benda ukurnya ya, yang akan kita ukur nantinya. Kemudian ada anvil dan spindle. Apa perbedaannya? Nah, kalau anvil itu merupakan rahang. Nah, kalau micrometer screw itu ada dua rahang ya. Yang pertama rahang bergerak dan rahang diam. Nah, kalau anvil dia rahang yang diam. Oke. Nah, kalau spindle sebalikannya, dia rahang yang bisa bergerak. Geraknya horizontal ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu lock. Lock ini untuk mengunci suatu benda ukur agar kita nggak bisa kemana-mana, itu pengukurannya ya. Nah, kemudian ada slave. Slave ini tempatnya ini tempat skala utama ya, skala utama itu di slave. Kemudian ada thimble, ini tempatnya skala nonius. Nah, kemudian ada lagi ratchet, ini digunakan untuk mengunci benda setelah kita ukur ya. Jadi setelah kita ukur terus kita lock, kemudian agar thimble-nya itu tidak bergerak-gerak lagi, makanya kita pakai ratchet untuk nantinya sampai bunyi krek gitu. Nah, itu bendanya supaya pengukurannya itu lebih akurat gitu. Kemudian seperti biasa ada skala utama, kemudian ada skala nonius. Nah, gitu ya. Ini bagian-bagian dari micrometer screw. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian cara membaca micrometer screw. Nah, cara membaca micrometer screw itu hampir sama dengan jangka sorong ya. Cuman letak beda skala utama dan noniusnya aja. Nah, di sini contohnya ada salah satu pengukuran benda tertentu ya. Dinyatakan sekian. Nah, ini caranya kita baca pertama itu skala utamanya dulu. Nah, ini skala utama ya. Ini skala utama, ini skala nonius. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, kalau di dalam pengukuran asli, mikrometer asli, ini tuh angka-angka ini tuh nggak ada nih, angka-angka 0,5, 1,5. Dia hanya ditunjukkan oleh garis-garis saja. Nah, garis-garis saja. Nah, yang ada di pengukuran itu aja 0, dan 1, 2, dan seterusnya gitu. Nah, bahkan yang hanya tuh misalkan di skip sampai 5 bagian. Dan di sini biasanya 5, terus ini terdiri atas berapa bagian gitu. Nah, itu yang asli. Nah, cara baca kita cari skala utamanya dulu ya. Kita baca dari skala utamanya dulu di sini. Skala utamanya ini kita menunjuk di angka 1. Berarti kita tulis 1 aja sih, 1. Nah, kemudian dia juga sampai ini kan ditambah 0,5 nih. Bukan 1,5 ya. Nah, kalau misalkan kita mau baca 1,5, ya udah kita 1,5 bukan ditambah lagi. Nah, ini 1 ditambah 0,5 gitu ya. Nah, kemudian baru kita baca dengan skala noniusnya. Skala noniusnya berapa? Yang berhimpitan dengan skala utama. Ini ya, 30 ya. Berarti ya udah 30 bagian dikali dengan skalanya. Skalanya tadi kan 0,01 ketiganya kan. Berarti 0,01. Nah, ini berapa nih? 1,5 ditambah 30 kali 0,01 adalah 0,30. Benar kan? Maka ini adalah hasilnya 1,80 mm. Ya. Itu cara membaca micrometer screw. Jadi kita lihat skala utamanya dulu, baru kita lihat ke skala noniusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada salah satu soal dengan pengukuran tertentu. Nah, cara bacanya gimana? Seperti tadi ya, kita lihat skala utamanya dulu.
skala utamanya itu dia menunjukkan di 3 ya. 3. Berarti kita tulis 3. Oke. Nah, kemudian ditambah dengan skala yang kecilnya di bawahnya nih. Dia menuju di sini kan. Berarti 0,5 gitu kan. Ditambah dengan yang berhimpitan adalah 40 kan. Berarti 40 dikali dengan 0,01. Nah, maka hasilnya adalah 3,5 ditambah 40 kali 0,01 adalah 0,40 ya. Nah, maka ini hasilnya adalah 3,90 mm. Ya, gampang ya. Gampang lah, masa nggak bisa. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini kita lihat juga di sini. Nah, di sini kita lihat skala utamanya adalah 4. Berarti kita tulis 4. Oke. Ditambah berapa? Nah, di sini kan nggak menyentuh ini kan, nggak ada di tengahnya. Berarti ya udah kita tambahin 0 aja gitu kan. Atau nggak usah ditambahin 0 juga nggak apa-apa gitu kan. 4 ditambah, sekarang langsung aja skala rumusnya. Yang berhimpitan dengan skala utama kan ini. Berarti ya udah, ini kan 30. Di sini 1 2 3 4. Berarti 34 bagian. 34 bagian dikali dengan 0,01. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 34 kali 0,01 adalah 0,34 ya kan. Maka hasilnya adalah 4,34 mm. Gitu ya. Itu cara membaca jangka dari micrometer scope. Nah, mungkin itu aja sih dari micrometer scope. Oh ya, untuk vernier Hegg-Gauss itu sama aja ya cara membacanya dengan jangka sorong. Jadi nanti ada skala utama, terus ada skala nonius dengan ketelitian kalau di lab itu ada 0,02 mm ya. Nah, berarti cara bacanya sama dengan jangka sorong 0,02 mm itu ketelitiannya. Gitu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung. Nah, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di kelas. Oke? Terima kasih.